Assalamualaikum sahabat cerdas. Kembali lagi bertemu dengan channel YouTube saya, yaitu channel YouTube Siswa Cerdas. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bangun datar, di mana bangun datar ini memiliki ciri-ciri berbentuk dua dimensi. Seperti yang bisa sering kita jumpai itu adalah luas lapangan, luas halaman, luas tanah, dan sebagainya. Untuk yang pertama, yang akan kita bahas adalah bangun datar persegi. Sifat-sifat persegi ini memiliki 4 sisi sama panjang, memiliki 4 sudut dengan besar 90 derajat, dan untuk rumusnya, untuk mencari luasnya itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, dan kelilingnya adalah 4 kali sisi. Ini adalah gambarnya. Panjang dari P ke Q, ini adalah sisi, ini adalah yang dinamakan dengan sisi, di mana persegi memiliki 4 sisi sama panjang, yaitu dari P ke Q, sama dengan Q ke R, sama dengan R ke S, dan sama dengan S ke P. Kemudian memiliki 4 sudut dengan besar 90 derajat. Nah, ini adalah sudut, yaitu sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu berapakah keliling dan luas persegi dengan panjang masing-masing sisi, yaitu 3 meter. Nah, ini adalah gambarnya. Panjang sisinya adalah 3 meter. Jadi setiap sisi ini memiliki sama panjang, yaitu 3 meter. Untuk mencari kelilingnya, kita gunakan rumus 4 kali panjang sisinya, yaitu 4 kali 3 meter sama dengan 12 meter. Sedangkan untuk mencari luasnya, kita gunakan rumus sisi kali sisi, yaitu 3 meter dikali 3 meter sama dengan 9 meter persegi. Untuk soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah persegi kelilingnya adalah 108 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Karena yang di sini yang diketahui adalah kelilingnya, yaitu 108 cm, maka kita gunakan rumus keliling untuk mencari sisinya terlebih dahulu, untuk mencari panjang sisi terlebih dahulu. Kita masukkan angkanya, di mana kelilingnya adalah 108 cm, dengan rumus 4 kali sisi. Maaf, untuk ini tidak ada ya. Oke, dengan rumus 4 kali sisi, yaitu dengan panjang sisi 108 dibagi 4 cm. Maka diketahui sisinya adalah dengan panjang 27 cm. Setelah kita mendapatkan panjang sisinya, yaitu sebesar 27 cm, selanjutnya kita akan mencari luasnya dengan rumus sisi kali sisi atau sisi kuadrat, yaitu 27 cm dikali 27 cm, maka didapatkan 729 cm persegi. Kita lanjut ke bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang, di mana persegi panjang ini memiliki sifat-sifat memiliki 2 buah simetri putar, memiliki 2 buah simetri lipat, terdiri dari 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar, memiliki 4 sudut dengan besar 90 derajat. Nah, untuk luasnya, untuk rumus luasnya itu panjang kali lebar, dan untuk rumus kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita langsung ke contoh gambarnya. Jadi, untuk simetri putar itu adalah simetri ketika gambar ini diputar, itu akan memiliki tempat yang sama tapi tidak sama dengan
bentuk semula. Untuk simetri lipat, jadi ketika kita tarik sumbu, nah kira-kira seperti ini, garis lurus. Ketika kita lipat itu akan memiliki sisi yang sama panjang. Kemudian jika kita lipat dari sini ke sini, nah seperti itu kira-kira garis lurus ya. Cuman ini sulit untuk menarik garis lurus. Nah ini jika kita lipat, sudut ini dan sudut ini akan bertemu. Begitupun yang ini. Kemudian terdiri dari dua sisi panjang, yaitu panjang dari K ke L, dan dua sisi lebar, yaitu dari L ke M. Kemudian memiliki 4 sudut dengan besar 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Untuk soal yang pertama, tentukan keliling dan luas persegi panjang yang mempunyai ukuran panjang 17 cm dan lebar 9 cm. Ini adalah gambar dari persegi panjang. Nah, ini adalah panjangnya dengan 17 cm dan lebarnya 9 cm. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelilingnya terlebih dahulu. Sebelum mencari luasnya, kita cari kelilingnya dengan rumus 2 dikali panjang. Sisi panjangnya ada 2. Kemudian 2 ditambah 2 kali lebar. Sisi lebarnya ada 2. Jadi keliling itu adalah panjang dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Yaitu didapatkan 2 kali 17 cm ditambah 2 kali 9 cm didapatkan 34 cm. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 untuk persegi panjang. Panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5:3. Jika keliling persegi panjang tersebut ada 64 cm, berapakah ukuran panjang, lebar, dan luasnya? Oke, jadi ini ada 3 ya yang dicari, yaitu panjang persegi panjang, kemudian lebar, dan luas. Yang diketahui hanya kelilingnya, yaitu 64 cm, kemudian ada perbandingan 5:3. Nih. Kita cari dulu panjang dan lebar dari persegi panjang ini dengan adanya keliling yang diketahui, yaitu dengan rumus keliling. Dengan rumus keliling yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, dengan keliling yang diketahui yaitu 64 cm dikali 2 dikali panjang sama dengan 2 dikali panjang plus lebar. Sehingga untuk mencari panjang plus lebar kita bagi saja 64 cm ini dibagi 2, yaitu 32 cm. Nah, setelah itu untuk mencari panjang dan lebar ini kan sudah diketahui ada perbandingannya, yaitu 5:3. Nah, kita tambahkan saja 5 plus 3 yaitu sama dengan 8. Nah, dari 8 ini kemudian kita gunakan perbandingan ini. Untuk mencari panjangnya, diketahui panjangnya. Panjang itu 5, karena perbandingannya itu panjang berbanding lebar, sehingga 5 ini milik panjang dan 3 ini milik lebar. Jadi 5/8 dikali 32 cm yaitu 20 cm, dan lebar yaitu 3/8 dikali 32 cm yaitu 12 cm. Sehingga untuk mencari luasnya, karena sudah diketahui panjang dan lebarnya,
luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kita masukkan saja angkanya, panjangnya 20 cm dan lebarnya 12 cm, yaitu 240 cm persegi. Yang ketiga, yaitu ada bangun datar segitiga. Sifat-sifat dari segitiga itu terdiri dari 3 sisi. Dalam bangun datar segitiga ini ada beberapa jenis segitiga, yaitu ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Untuk yang pertama ada segitiga sama kaki, di mana segitiga ini memiliki satu simetri putar dan satu simetri lipat. Satu simetri lipatnya. Ini adalah sisi, jadi segitiga sama kaki ini memiliki dua sisi yang sama. Ini sisi ini dan sisi ini. Ini untuk segitiga sama kaki. Kemudian ada segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama sisi ini memiliki 3 simetri putar dan 3 simetri lipat. Untuk simetri lipatnya 1, 2, dan 3. Ini untuk simetri lipatnya. Kemudian kita hapus dulu ya biar lebih jelasnya. Nah, kemudian untuk sisinya ini memiliki 3 sisi yang sama, yaitu 1, 2, dan 3. Ini untuk segitiga sama sisi. Dinamakan sama sisi karena memiliki sisi yang sama. Kemudian yang ketiga ada segitiga siku-siku. Kenapa dinamakan segitiga siku-siku? Karena segitiga di sini memiliki sudut berbentuk siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini tidak memiliki simetri lipat dan memiliki satu simetri putar. Segitiga siku-siku memiliki besar sudut 90 derajat. Nah, ini sudutnya ya, 90 derajat. Kemudian yang terakhir ada segitiga sembarang. Nah, ini kenapa dinamakan sembarang? Karena dia bentuknya sembarang ya. Dan segitiga sembarang ini tidak memiliki simetri lipat dan memiliki satu simetri putar. Nah, ini untuk rumus segitiganya. Untuk rumus luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi. Kita langsung saja ya ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 12 cm dan tinggi 8 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Ini segitiga siku-siku. Panjang alasnya 12 cm dan tingginya 8 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Sehingga rumus luas setengah dikali alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya. Setengah dikali 12. Nih, 12. Kemudian dikali 8 tingginya. Didapatkan 48 cm persegi. Kemudian contoh soal yang kedua, sebuah segitiga siku-siku garis alasnya 6 cm dan luasnya 21 cm. Tentukan tingginya. Nah, di sini yang kita cari adalah tingginya. Ini segitiga siku-sikunya. Ini alasnya 6 cm dan yang akan kita cari adalah tingginya di sini. Tingginya. Yang ditanya adalah berapa tingginya, sedangkan yang diketahui luasnya. Oleh karena itu, untuk mencari tingginya, kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan. Luasnya kan sudah diketahui, 21 cm persegi. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita masukkan panjang alasnya, yaitu 6 cm.
dan yang dicari adalah tingginya. Sehingga 21 cm sama dengan 3T, karena ini 6 bagi 2 sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan nilai T-nya yaitu 21 cm dibagi 3. Kita dapatkan nilai tingginya yaitu 7 cm. Untuk bangun datar selanjutnya yaitu jajar genjang. Nah, untuk sifat-sifat jajar genjang ini terdiri dari, ini kita coret saja ya. Jadi sifat-sifat jajar genjang ini terdiri dari 2 pasang sisi sejajar, terdiri dari 4 sisi, dan rumus-rumus jajar genjang ini untuk rumus luasnya ada alas kali tinggi, dan rumus kelilingnya ada 2 dikali A plus B. Nah, ini adalah jajar genjang. Jadi terdiri dari 2 pasang sisi sejajar. Nah, ini sisi yang pertama, 1 pasang. Kemudian ini sisi yang kedua, 2 pasang. Jadi terdiri dari 2 pasang sisi sejajar. Dan terdiri dari 4 sisi, yaitu ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Untuk luasnya alas kali tinggi. Nah, alasnya ini panjang dari sini sampai dengan sini. Ini dinamakan alas. Dan tingginya adalah dari titik D ke titik E. Untuk kelilingnya, 2 kali A plus B, di mana A ini adalah panjang dari A ke B. Ini adalah A. Untuk B ini adalah panjang dari B ke C. Ini adalah B. Sampai sini, sahabat cerdas, apakah sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti tulis saja di kolom komentar ya. Kita langsung saja ke contoh soal jajar genjang. Sebuah bidang berbentuk jajar genjang. Garis alas bidang itu adalah 8 meter dan tingginya 5 meter. Berapa luas bidang itu? Yang ditanya adalah luas. Nah, ini gambarnya. Diketahui alasnya adalah 8 meter, ya, 8 meter. Kemudian dan tingginya 5 meter. Sehingga untuk mencari luasnya menggunakan rumus luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Kita masukkan saja angkanya. Alasnya adalah 8 meter dan tingginya 5 meter. Didapatkan hasilnya 40 meter persegi. Kemudian kita ke bangun datar yang kelima yaitu trapesium. Nah, untuk trapesium ini banyak jenisnya, yaitu ada sembarang, ada sama kaki, dan ada siku-siku. Kemudian memiliki 4 sisi. Dan rumus-rumus trapesium ini untuk rumus luas ada setengah dikali B plus D. Dan rumus kelilingnya adalah A ditambah B tambah C tambah D. Nah, untuk lebih memahami kita langsung ke gambar. Nah, ini adalah trapesium sama kaki. Untuk panjang B yang dicari untuk rumus yang ada di luas, ini adalah B ini. Oh maaf, kita bahas dulu untuk yang jenis-jenis, untuk yang sifat-sifatnya memiliki 4 sisi. Jadi trapesium ini ada 4 sisi, ini adalah sisi pertama, ini ada sisi kedua, ini ada sisi ketiga, dan ini ada sisi keempat. Nah, untuk rumus-rumusnya ini ada luas setengah B plus D. Nah, B ini adalah panjang
dari D ke C, panjang dari sini ke sini. Nah, kemudian untuk yang D ini adalah panjang dari A ke B, sini ke sini. Paham ya? Nah, untuk kelilingnya itu adalah A plus B plus C plus D. Jadi semua sisinya dijumlahkan panjangnya. Ini adalah panjang A dari titik A ke titik D, kemudian panjang B, kemudian panjang C, kemudian panjang D dari titik B ke A. Ini semuanya dijumlahkan jika untuk keliling. Sudah paham ya, sahabat cerdas? Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Garis sejajar sebuah trapesium masing-masing panjangnya 4 cm dan 6 cm, sedangkan tingginya 3 cm. Berapakah luasnya? Nah, ini ada trapesium. Panjang masing-masing garis sejajarnya adalah 4 cm. Di sini ada 4. Kemudian di sini ada 6 cm. Dan tingginya adalah 3 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah luasnya? Kita ketahui bahwa rumus luas dari trapesium adalah jumlah dua garis sejajar, yaitu dari D ke C ditambah A plus B, ditambah A ke B, dikali dengan setengah tingginya. Kita masukkan saja, yaitu 6 plus 4 cm dikali setengah dikali 3 cm, yaitu 10 dikali setengah dikali 3 cm. Kita dapatkan 15 cm persegi. Kemudian kita ke contoh soal, ke pembahasan bangun datar selanjutnya, yaitu lingkaran. Lingkaran ini memiliki sifat memiliki putaran 360 derajat dan memiliki satu titik pusat di tengah. Memiliki simetri putar dan simetri lipat yang tak berhingga, sehingga ketika kita putar itu kita tidak akan mengetahui berapa jumlah dari bentuk dari putaran tersebut, dan kita tidak memiliki batas berapa simetri lipat yang dapat dibentuk. Untuk rumus lingkaran, yang pertama ada rumus luasnya, yaitu Pi dikali R kuadrat atau dikali jari-jari kuadrat. Dan untuk kelilingnya yaitu 2 dikali Pi dikali jari-jari. Nah, ini adalah gambar lingkaran. Lingkaran memiliki satu titik pusat di tengah. Ya, titik pusatnya. Kemudian panjang dari A ke B. Untuk Pi-nya itu besarnya 22/7 atau 3,14. Kemudian R adalah jari-jari dan D adalah diameter. Nah, dari A ke B ini yang dinamakan dengan diameter. Dari titik A ke titik B, panjang ini, garis lurus ini adalah diameter. Kemudian setengah dari diameter, ini adalah jari-jari. Atau bisa kita tarik dari titik P ke titik Q. Ini juga bisa dinamakan dengan jari-jari, atau dari titik P ke B, atau dari titik P ke A. Ini dinamakan dengan jari-jari. Contoh soal yang pertama, tentukan keliling dan luas lingkaran berdiameter 28 cm. Nah, diketahui diameternya 28 cm. Untuk rumus keliling lingkaran, itu ada Pi dikali diameter, dengan Pi besarnya adalah 22/7 dikali 28 cm. Karena di sini diketahui diameternya adalah 28 cm.
Maka didapatkan kelilingnya adalah 308 cm. Kemudian yang ditanyakan yang kedua adalah luasnya. Berapakah luas lingkaran ini? Karena di sini rumus luas itu menggunakan jari-jari lingkaran, oleh karena itu kita cari dulu jari-jarinya. Berapa besar jari-jarinya? Di sini sudah diketahui bahwa diameter panjangnya adalah 28 cm. Sedangkan jari-jari itu adalah setengah dari diameternya. Dari sini ke sini. Oleh karena itu tinggal bagi 2 saja. 28 dibagi 2 yaitu 14 cm. Kita masukkan angkanya ke rumus ini. Dengan besar pi 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm. Didapatkan luas lingkaran itu sebesar 2156 cm persegi. Kita lanjutkan ke bangun datar yang ketujuh, yaitu belah ketupat, di mana belah ketupat memiliki 4 sisi sama panjang, terdiri dari 4 titik sudut, memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Kita ke gambar. Nah, ini adalah gambar belah ketupat. Belah ketupat ini memiliki 4 sisi sama panjang, yaitu ini 1, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, dan sisi yang keempat. Terdiri dari 4 titik sudut. Ini sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang ketiga, dan sudut yang keempat. Dan memiliki 2 simetri lipat. Ini adalah simetri lipat yang pertama, ini adalah simetri lipat yang kedua. Kemudian untuk rumus-rumus belah ketupat, rumus luas yaitu diagonal 1. Ini diagonal 1 adalah panjang dari titik A ke titik C. Kemudian dikali dengan diagonal 2. Diagonal 2 ini adalah panjang dari titik D ke titik B. Dan dibagi 2. Nah, untuk keliling dari belah ketupat yaitu 4 kali sisi, 4 kali panjang sisinya. Jika kita tarik garis dari A ke D, kemudian D ke C, kemudian ditambah dengan panjang C ke B, kemudian ditambah panjang dari B ke A. Kita lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama yaitu suatu belah ketupat memiliki panjang sisi sebesar 3A cm. Jika kelilingnya adalah 60 cm, tentukan nilai A. Nah, ini yang diketahui adalah kelilingnya, yaitu sebesar 60 cm. Dan panjang sisinya adalah sebesar 3A. Jadi kita gunakan rumus keliling, yaitu 4 dikali S, di mana panjang sisinya adalah sebesar 3A cm. Kita masukkan saja angkanya. Kelilingnya 60 cm, sama dengan 4 dikali 3A. Sehingga 4 dikali 3, 12A, sama dengan 60 cm. Nilai A kita bagikan saja. 60 cm dibagi 12. Kita dapatkan nilainya yaitu sebesar 5 cm. Untuk bangun datar yang ke-8 yaitu layang-layang. Sifat dari layang-layang ini memiliki 1 simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Terdiri dari 4 sudut dan terdiri dari 2 diagonal yang berbeda. Rumus layang-layang yang pertama adalah rumus luasnya, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali 2. Dan untuk rumus kelilingnya yaitu 2 kali sisi 1 ditambah dengan sisi 2. Kita langsung saja ke gambar biar lebih memahami.
Layang-layang memiliki satu simetri lipat, yaitu dari titik C ke A. Kita tarik saja garis lurus. Nah, ini simetri lipat dari layang-layang. Kemudian memiliki 4 sudut, yaitu sudut nih 1, sudut B, sudut A, dan sudut D. Nih ya, ini memiliki 4 sudut. Kemudian terdiri dari 2 diagonal yang berbeda, yang saling tegak lurus. Ini adalah diagonal 1, ini adalah diagonal 2. Ini yang pertama adalah horizontal, yang kedua adalah vertikal. Kita langsung saja ke contoh soal. Sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal horizontal 12 cm dan diagonal vertikal 20 cm. Berapakah luas layang-layang tersebut? Ini gambar layang-layang. Panjang diagonal vertikalnya sebesar 20 cm, yaitu dari titik C ke A. Kemudian panjang diagonal horizontal dari titik D ke B, ini adalah sebesar 12 cm. Kita tentukan luasnya dengan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita masukkan angkanya, di mana panjang diagonal 1 sebesar 20 cm dan panjang diagonal 2 sebesar 12 cm. Maka didapatkan 20 dikali 12 dibagi 2 adalah 120 cm persegi. Kemudian contoh soal yang kedua, sebuah layang-layang memiliki luas 375 cm persegi dan panjang diagonal vertikalnya adalah 50 cm. Berapakah panjang diagonal satu laginya? Nah, ini yang ditanya, kan yang diketahui adalah diagonal vertikal. Maka yang ditanya adalah diagonal horizontalnya. Kita lihat gambar. Luasnya yang diketahui adalah 375 cm. Kemudian diagonal vertikal yaitu dari titik C ke A, ini adalah 50 cm. Yang ditanya adalah diagonal dari titik D ke B. Nah, yang ini. Itu yang ditanyakan. Karena yang diketahui luas, maka kita cari dengan rumus luas. Dengan rumus luas layang-layang. Yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Kita masukkan angka yang diketahui, yaitu luasnya 375 cm persegi dan diagonal satunya sebesar 50 cm. Kita bagi saja ini sehingga nilainya 25. Nah, ini kita masukkan 375 cm persegi sama dengan 25 dikali diagonal 2. Sehingga nilai dari diagonal 2 ini adalah 375 cm persegi dibagi 25. Maka kita dapatkan panjang diagonal 2 yaitu dari titik C ke A, dari titik D ke B, ini adalah sebesar 15 cm. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai bangun datar pada video kali ini. Jika ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sahabat cerdas.